Gimana caranya orang yang udah kaya makin kaya dan makin terus kaya, sedangkan orang-orang yang belum kaya itu makin sulit kaya. Ada satu rule namanya Rule of 72 yang basically bilang kalau cara kita semakin cepat kaya itu adalah kalau kita bisa mengendalikan seberapa cepat uang kita double di masa depan. Double artinya kalau misalnya kita punya 10 juta, kapan dia bisa jadi 20 juta, kapan dia bisa jadi 40 juta, kapan dia bisa jadi 80 juta. Double. Jadi video ini bakal singkat hari ini, teman saya pengen share kayak apa sih rule seperti itu dan kenapa kita harus sangat memperhatikan rule 72 terutama dalam investasi. Rule 72 ini diciptakan oleh Luca Pacioli, basically mathematician dari Italia dari tahun 1400-an, yang bilang kalau kita mau double uang yang kita punya, kita tuh bisa pakai rumus 72 per bunga yang kita dapetin atau return investasi yang kita dapetin dari yang kita punya sekarang. Contoh misalnya kalau kita return investasinya adalah 8%, itu kita butuh 9 tahun sampai uang kita double. Ini asumsinya kalau jumlah investasinya tetap sama. Jadi kalau misalnya kita punya return investasinya 72% dalam 1 tahun, uang kita tahun depan double. Rumus ini sangat penting karena ini cara orang-orang kaya itu menentukan gimana cara mereka double duitnya. Gitu. Ada alasan kenapa banyak konglomerat di Indonesia itu banyak main di real estate, itu karena mereka bisa mengukur kayak harga tanah nanti di masa depan berapa, harga bangunan dijual berapa, terus nanti kalau dibalikin dengan rule 72 berapa lama waktu yang dibutuhkan buat mereka double the money gitu. Di kasus orang yang sudah sangat kaya, double the money-nya, money yang mereka punya plus juga money pinjaman misalnya dari bank, dari siapapun. Jadi belum tentu money yang harus mereka punya sendiri. Tapi rule of 72 ini penting buat kita untuk tahu kalau misalnya kita masuk ke investasi, kapan uang kita bisa lebih banyak dari yang kita punya sekarang. Jadi rule of 72 ini biasanya digabungkan dengan satu model lain namanya Swensen Asset Allocation. Swensen Allocation ini yang dibikin oleh David Swensen, salah satu investor legendaris dari Amerika, yang bilang kalau misalnya kita mau masuk ke investasi itu kita harus punya alokasi aset yang risikonya tersebar, bukan cuma di satu basket doang. Salah satu common pitfallsnya kalau kita mau mempercepat double money kita adalah kita masukin satu doang, tapi risikonya juga gede banget. Kalau misalnya hilang semua loh, benar-benar hilang semua uang yang sudah kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kita harus kayak lebih bijak dalam menentukan risk allocation yang kita punya juga. Model Swensen, model asset allocation ini dia sarankan beberapa model kayak misalnya 30% itu lebih ke saham-saham di perusahaan lokal di Indonesia, 15% misalnya saham dari perusahaan luar negeri gitu, 5% itu saham-saham di perusahaan di negara-negara yang ekonominya lagi berkembang kayak Brazil, India, atau misalnya beberapa negara ASEAN lain. Terus kayak 20% misalnya masuk ke properti, 15% masuk ke government bank, 15% lagi masuk ke aset-aset yang untuk melawan inflasi kayak misalnya emas gitu, atau misalnya kayak reksadana yang bisa bunganya cukup menarik gitu. Jadi 100% pie yang kita punya tuh disebar ke beberapa tempat supaya risiko kita tersebar dan kita tetap punya target berapa lama uang kita bisa double. Jadi kita bisa punya balance antara target double money kita tapi juga cara mencapainya itu dengan lebih sustainable. Cara yang cukup kontras dari asset allocation adalah fokus ke satu aset doang yang benar-benar kita pahami. Tapi ini tidak disarankan buat pemula, mungkin lebih disarankan buat orang yang benar-benar udah ngulik banget asetnya dan berani untuk kehilangan uang asalkan dia mencapai targetnya. Risikonya high risk high return gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya double the money-nya, bisa pakai rule of 72. Ini rumusnya simple banget, tinggal dipakai langsung ke historical return teman-teman sekarang biar tahu kapan duitnya bisa double dan tingkatin itu gimana caranya. Jangan lupa pakai asset allocation juga. Segitu dulu, semoga bermanfaat videonya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa videonya bermanfaat, bisa subscribe channel ini dan dukung saya terus. Kasih di komentar kira-kira saya harus bikin video kayak apa lagi. Bye bye.